Samudra Arktik merupakan samudra terkecil dan terdangkal di antara 5 samudra di dunia yang terletak di belahan utara bumi dan berada di wilayah Arktik Kutub Utara. Banyak bagian dari samudra Arktik yang tertutup oleh es, baik pada musim dingin atau sepanjang tahun. Suhu dan kadar garam di samudra Arktik bervariasi tergantung musim, tergantung dari es yang menutupinya sedang mencair atau sedang meleleh. Kadar garamnya adalah yang terendah dari rata-rata 5 samudra lainnya, dikarenakan rendahnya penguapan. Juga dikarenakan terbatasnya keluarnya air dari samudra ke daerah sekitarnya dengan masukkan air tawar ke samudra dalam jumlah yang besar. Jumlah es yang mencair pada musim panas mencapai 50%. Samudra Arktik berbentuk bundar dengan memiliki luas sekitar 14.056.000 km persegi, hanya kurang sedikit dari 1,5 kali luas Amerika Serikat. Dan panjang garis pantainya adalah 45.389 km. Hampir dikelilingi oleh daratan sepuluhnya. Samudra Arktik mencakup Tanjung Baffin, Laut Barents, Laut Beaufort, Laut Chukotski, Laut Siberia Timur, Laut Greenland, Tanjung Hudson, Teluk Hudson, Laut Kara, Laut Laptev, Laut Putih, dan badan-badan air lainnya. Terhubung dengan Samudra Pasifik oleh Teluk Bering dan ke Samudra Atlantik melalui Laut Greenland dengan Laut Labrador. Sebuah palung samudra, palung Lomonosov, membagi Samudra Arktik yang mengisi cekungan Kutub Utara menjadi 2 cekungan, yaitu Eurasia atau Nansen dan Basin. Samudra Arktik merupakan samudra paling dangkal dan paling kecil di dunia. Dan tidak hanya itu, samudra ini juga mempunyai suhu permukaan paling rendah karena terletak mengelilingi Kutub Utara. Letak geografis Samudra Arktik berada di bumi bagian utara dan keseluruhannya mengelilingi Kutub Utara. Samudra Arktik berada di benua Eropa, benua Asia, dan benua Amerika Utara sebagian utara. Letak astronomis Samudra Arktik adalah 900 garis lintang utara dan 0 derajat garis bujur timur, dan Samudra Arktik berhubungan langsung dengan Samudra Pasifik melalui Selat Bering dan terhubung dengan Samudra Atlantik melalui Laut Labrador dan Greenland. Ada beberapa negara dengan garis pantai yang berbatasan secara langsung dengan Samudra Arktik, antara lain yaitu Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Islandia, Rusia, dan Norwegia. Samudra Arktik memiliki ciri khas pada karakteristik dan fakta yang membedakannya dengan samudra lain. Arktik yang juga disebut sebagai utara, yang namanya berasal dari bahasa Yunani Arktikos yang artinya utara. Wilayah Arktik adalah lautan yang dikelilingi oleh daratan. Lautannya dilapisi oleh es dan dikelilingi oleh permafrost, lapisan tanah tebal yang beku. Meskipun disebut sebagai samudra terkecil di dunia, namun Samudra Arktik diperhatikan oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara. Oleh karena itu, ada beragam fenomena unik di Arktik yang terus diteliti oleh para ilmuwan, yang salah satunya tentang hari tanpa sinar matahari. Ada informasi yang menyebutkan bahwa seluruh wilayah Arktik mengalami 6 bulan siang hari dan 6 bulan kegelapan. Namun ternyata informasi ini adalah mitos sebab faktanya telah ditemukan oleh para ilmuwan. Senja di Arktik menerangi langit sampai batas tertentu setiap kali tepi atas pantai. Matahari berada kurang lebih dari 18 derajat di bawah cakrawala. Pada saat tersebut, langit benar-benar gelap gulita dari cakrawala ke cakrawala. Namun ada juga fenomena di hari ketika posisi matahari kurang dari 6 derajat di bawah cakrawala yang menyebabkan langit di Arktik tampak terang. Jadi kutub utara atau Arktik tidak benar-benar gelap total selama 6 bulan. Faktanya fenomena senja terang berakhir lebih lama dari perkiraan. Meskipun diselimuti oleh salju dan es,
Sekitar 4 juta orang tinggal di wilayah Arktik. 4 juta orang merupakan kelompok pribumi yang berkembang pesat sejak ribuan tahun yang lalu. Dan kebanyakan penduduk desa di sana memanfaatkan hasil bumi dari perairan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara di perairan yang gelap dan tidak terjamah sinar matahari, para ilmuwan kesulitan mengetahui kehidupan yang ada di sana. Ini terjadi karena di perairan Arktik, lapisan es yang menutupi lautannya mempunyai ketebalan yang tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Namun kadang-kadang beruang kutub dan walrus terlihat berenang di perairan Arktik meskipun jarang. Fenomena yang paling menarik yang bisa ditemukan dari Samudra Arktik adalah aurora borealis. Meskipun kondisinya tidak bersahabat, Samudra Arktik tetap kaya akan kehidupan. Beruang kutub besar menjelajahi air Arktik dan berenang di lautan Arktik. Ekosistem kompleks yang menopang kehidupan predator puncak ini meliputi plankton, ikan, burung, anjing laut, walrus, dan bahkan paus. Kehidupan di Kutub Utara merupakan titik ekstrim di bumi, selalu menjadi misteri dan daya tarik bagi banyak orang. Terletak di antara dinginnya samudera dan es beku, kedua kutub ini menyimpan keajaiban alam dan kehidupan liar yang unik. Perlu untuk memahami perbedaan antara Kutub Utara atau Arktik dengan Kutub Selatan Antartika. Kutub Utara terletak di Samudra Arktik dan dikelilingi oleh daratan yang disebut sebagai Arktik. Sementara Kutub Selatan terletak di Antartika dan dikelilingi oleh daratan es yang terdiri dari lapisan es tebal. Meskipun kedua kutub ini terlihat steril dan tidak ramah, keduanya memiliki kehidupan liar yang berlimpah. Kutub Utara memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dengan spesies-spesies seperti beruang kutub, rupa Arktik, dan banyak jenis burung laut. Sementara itu, Kutub Selatan lebih dikenal dengan penguin, anjing laut, dan berbagai spesies burung lainnya. Kehidupan di kedua kutub ini adalah contoh sempurna dari adaptasi spesies untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Beruang kutub misalnya memiliki lapisan lemak tebal dan bulu yang rapi untuk menjaga hidupnya tetap hangat. Sementara itu, penguin memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa dan lapisan bulu khusus untuk melindunginya dari dinginnya air laut. Kedua kutub ini juga menjadi saksi dari fenomena alam yang menakjubkan. Di Kutub Utara kita dapat menyaksikan aurora borealis atau cahaya utara, tarian cahaya yang memukau yang disebabkan oleh partikel matahari yang bertabrakan dengan atmosfer bumi. Sementara di Kutub Selatan kita dapat melihat iceberg raksasa, gunung es yang terapung di laut yang tercipta dari gletser yang terpecah. Kedua kutub ini juga menjadi fokus utama untuk penelitian ilmiah. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang ke sini untuk mempelajari perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan geologi. Ekspedisi ke kutub ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bumi kita, tetapi juga menjadi ajang untuk menguji keterampilan bertahan hidup dan keberanian. Meskipun keindahan dan keajaiban alam yang ditawarkan oleh kedua kutub ini, keduanya juga menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim dan aktivitas manusia. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kedua kutub ini mengancam kehidupan spesies yang tinggal di sana. Selain itu, limbah plastik dan polusi juga menjadi masalah yang perlu dibatasi untuk melindungi keindahan dan keanekaragaman hayati di kedua kutub ini. Meskipun jarang, ada beberapa masyarakat asli yang tinggal di dekat Kutub Utara, seperti suku Inuit di Kanada dan Greenland. Sementara itu di Kutub Selatan tidak ada penduduk permanen, tetapi ada stasiun penelitian yang dioperasikan oleh negara-negara tertentu. Kehidupan di bawah Kutub Utara dan Kutub Selatan adalah cerminan keajaiban dan keragaman alami yang ada di bumi kita. Dari flora dan fauna unik hingga fenomena alam yang menakjubkan, kedua kutub ini menyimpan kekayaan yang tidak tergantikan. Namun tantangan dari perubahan iklim dan aktivitas manusia mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menjaga kelestarian kedua kutub ini. Melalui penelitian ilmiah, pendidikan, dan kesadaran global, kita dapat bekerja sama untuk menjaga keindahan dan keanekaragaman hayati di Kutub Utara dan Kutub Selatan untuk generasi yang akan datang.
Sebagai bagian dari bumi yang kita huni, kedua kutub ini adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan.